Ternyata jadi aktivis itu lebih nista, Pak. PSI ini kan masalahnya nggak punya tokoh. Saya masuk ke neraka. Belakangan ya semuanya keluar tuh teman-teman yang ngumpul itu. Bagaimana reformasi internal gagal, partai anak muda yang rasanya tua. Mas Surya Chandra, selamat datang di Cafe Briefing. Terima kasih Pak Renald. Saya dulu menjadi moderator diskusi panel ahli ekonomi di Kompas. Nah, salah satu narasumbernya dulu adalah Surya Chandra. Ya. Masa, Dan Pak? dulu kalau tidak salah bicaranya tentang buruh. Ya. Tentang buruh. Anda adalah dikenal sebagai orang yang melakukan advokasi terhadap perjuangan para buruh dan juga wong cilik. Disitulah saat saya melihat, oh ada anak muda nih. Militan juga nih saya bilang ini. Bicaranya tidak ada senyum seperti ini dulu. Oh iya. Dulu tidak ada senyum Marah seperti ya, Pak, ini. Ya kayak marah begitu ya. Nah, sampai kemudian saya melihat Anda menjadi Wakil Menteri ATR BPN gitu ya, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Dan setelah itu berapa tahun ya Anda di sana? 2 tahun, 3 tahun? Hampir 3 tahun. Jadi Hampir 3 tahun. Oktober 2019 sampai Juni 2022. Anda saat itu adalah di PSI. PSI. Dan sekarang Anda sudah keluar dari PSI. Sudah, Pak. Jadi ada juga ya orang yang keluar dari PSI. Banyak, Pak. Oh, banyak. Jadi ada teman-teman itu yang memang keluar ya dulu bareng-bareng. Ada Asmi Abu Bakar, sekarang di PDIP. Michael Sianipar, sekarang di Perindo. Saya sendiri di Nasdem. Kita ini ya ada teman-teman yang sering ngobrol lah dulu. Ya, jadi, Guntur Romli juga Guntur ada. Romli pindah Ya. juga. Jadi banyak juga ya orang PSI yang keluar. Ini Lumayan teman-teman banyak, saya Pak. orang PSI malah tunjukin. PDIP banyak yang keluar. Nggak taunya Banyak, di Pak. PSI Khususnya juga di banyak. daerah ya, yang Ya. level pengurus wilayah maupun pengurus daerah di kabupaten kota. Dan Lumayan. sekarang Anda menjadi calon legislatif untuk Iya. daerah pemilihan Jakarta. Jakarta 3, Pak. Jakarta 3. Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu. Dan banyak bintang juga di sana. Istilahnya dapil neraka, Pak. Oh, dapil neraka. Jadi, saya masuk ke neraka. Jadi satu suara itu mewakili harus terkumpul berapa banyak suara untuk dapat Anda lolos ke Senayan? Kursi terakhir itu Nasdem, Pak Saroni, dia total dapat 151.000. 151 Ya, ribu. Pak Saroni sendiri sekitar 70 ribuan. Jadi memang ini kerja kolektif ya. Ya. Jadi kursi terakhir didapat oleh Nasdem di sana. Satu-satunya di DKI, Pak. Oh, jadi Nasdem dapat 1 kursi. Cuma satu kursi di dari DKI. seluruh, ada 3 dapil di Jakarta ini, Ya. cuma 1 kursi itu sekarang. Dan Anda kelihatannya tidak terlalu optimis, Saya realistis, Pak. realistis. Dalam artian memang perlu kerja yang sangat keras, modal yang sangat besar ya untuk masuk. Ya memang butuh logistik, butuh kerja Ya. keras dan Kerja keras waktu tadi- yang cukup panjang. Kelihatannya Anda tidak bermodal ini. Modal saya hati, Pak, yang dibutuhkan masyarakat kan lainnya. Ya. Artinya butuh yang lebih clear, yang lebih konkret gitu. Saya juga punya tamu, ada kemarin orang Korea, ya itu orang Korea juga tidak punya banyak uang, dia pakai mobilnya dia hias pakai stiker semua, dan kemudian dia pasang baliho dan dia taruh di beberapa daerah di Jakarta ini, dan dia memasang dan memakai kaso yang dibeli dari Bogor, jadi murah meriah katanya. Oh, dia Seperti pasang itu, sendiri. ya. Oh, luar biasa. Ya, baiklah. Jadi Anda di Dapil 3 dan Anda berjuang untuk suatu gagasan. Apa sih masalah masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan juga Kepulauan Seribu ini? Apa yang Anda tangkap? Masalah-masalah yang banyak mereka persoalkan. Kesenjangan kan tinggi di sana, Pak. Jadi tempat orang paling kaya di Jakarta juga di situ, Ya. yang paling miskin juga di situ. Dan kita kan memang kawasan kumuh di Jakarta, khususnya kan ada di pinggir sungai, Ya. pinggir pantai, Ya. dan dekat di kawasan ekonomi. Semuanya ada di Dapil 3 tuh, Pak. Jadi saya senang sebenarnya untuk bekerja di sana. Karena kan saya backgroundnya bukan itu. Saya orang Ya. Tionghoa, Katolik, terus Anda mengatakan Anda double minoritas. triple, karena Oh, saya triple. juga disabilitas, Pak. Oh, oke. Fisik. Anda difabel. Ya, Di kaki terutama, Iya, ya. kena Maaf polio ya. Baik. waktu Oh, kecil. kena polio waktu kecil, ya. jadi pincang Baik. kalau jalan. Ya, tapi Anda adalah pendidik, Anda juga menjadi dosen kalau tidak salah. Iya. Anda peneliti, Iya. gitu. Jadi Anda punya kualitas akademik.
Ya, lumayan, dapat sekolah yang lumayan bagus. Ya. Kemudian Anda Katolik Katolik, Pak. dan Anda keturunan Tionghoa. Tionghoa. Tapi Indonesia kan? Indonesia. Indonesia. Saya kan dulu kerjanya juga di LBH, Pak Ya. Arnold. Jadi memang biasa atau senang dengan isu-isu masyarakat gitu ya. Tadi Bapak singgung soal buruh. Memang ya. itu pekerjaan saya, Kepala Divisi Perburuan di LBH sebelum jadi Wakil Direktur dan kemudian bentuk sebuah lembaga penelitian dan advokasi perburuan Ya. setelah tidak di LBH. Sekalian bikin disertasi Pak untuk S3. Jadi disertasi saya pun tentang hukum perburuan. Hukum perburuan. Jadi memang agak-agak ngelotok kalau soalnya. Saya ingat pada waktu itu mata saya terbuka ketika Anda mengatakan bahwa organisasi buruh telah berubah. Bahkan buruh sudah punya uang untuk saweran, untuk bayar sendiri iuran, dan mereka mengorganisir perjuangan mereka untuk mendapatkan kesejahteraan, dan Anda bersama dengan mereka pada saat itu. Itu betul ya? Anda turun sendiri ke lapangan dengan mereka? Sebagian serikat buruh kan punya istilahnya check-off system ya. Ya. Begitu pekerja masuk, dia otomatis menjadi anggota, langsung dipotong dari akuntansi, dari prosentase gaji untuk iuran serikat. Jadi sangat efektif. Buat Indonesia relatif baru ya. Jadi saya kira tahun-tahun itu memang masa emas dari buruh sampai terakhir kami bisa menggolkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pak, yang sekarang kita nikmati jaminan kesehatan menyeluruh dan sebagainya itu. Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang udah lemah, Pak, karena situasi ekonomi juga lemah, relatif, terus juga udah tercerai-berai. Makin banyak serikat buruh kan berarti makin lemah sebenarnya posisi buruh, posisi tawarnya terpecah dan ada tantangan juga undang-undangnya kan ada undang cipta kerja ya. Memang itu ramah buat pengusaha investasi, tapi jadi tidak ramah buat buruh. Nah, keseimbangan itu belum dapat. Momentumnya juga sulit, Pak, sekarang. Baik. Pada waktu itu kami kemudian melihat Anda masuk di PSI. Ya. Dan kita mempunyai harapan yang besar terhadap PSI pada waktu itu ya. Dan sekarang Anda sudah keluar dari PSI. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Anda pada waktu itu masuk PSI? Pada waktu itu ya, kita bicara PSI pada waktu itu. 2015 kan saya capim KPK yang lolos seleksi 9 Sri Kandi. Ya. Jadi saya ngelamar karena wah ini kayaknya asik nih, panselnya perempuan semua. Jadi saya nyoba. Ya, ada Destri, ya sekarang di Bank Indonesia. Ya, macam-macam lah kawan-kawan di sana. Dan lolos di pansel sampai ke fit and proper test di DPR. Nah, waktu itu gagal, Pak, karena saya yang milih 0 di Komisi 3, nggak ada yang milih satupun. Ya, ya. Lobby, saya di DPR lobby. ya, di DPR ada tidak ada yang memilih? Nggak ada. Dan di situ, jadi saya ketemu kan dengan pimpinan partai politik. Hampir semua pimpinan partai politik saya temuin setelah waktu capim. Kan waktu calon itu kan seleksinya Juni ya, harusnya Juli. Tapi ada momen pemerintah ingin revisi undang-undang KPK kan. Jadi digeser hampir sampai Desember, Pak. Itu 6 bulan itu kami nunggu. Mestinya sebulan. Itu 2015 ya atau 2016 ya? 2015. 15 ya. Ya, dan di situ negosiasinya terjadi antara pemerintah, DPR, segala macam. Nah, jadi ruang untuk belajar itu panjang. Kan yang 9 Sri Kandi ini masih dampingin kami nih. Ada pelatihan tentang tindak pidana pencucian uang, ada pelatihan macam-macam ya. Jadi memang belajar sambil nyiapin nanti fit and proper. Nah, fit and proper itu cuma 2 hari terpilih pimpinan KPK, langsung dilantik 2 hari kemudian. Jadi panjang. Nah, di situ ada ruang saya bersentuhan dengan politik praktis sebenarnya. Pak. Jadi background saya kan aktivis, nggak pernah terlibat praktis politik ya. Nah, di situ saya belajar pertama kali. Nah, terus maksudnya Anda melihat praktek-praktek yang tadinya Anda tidak sadari bahwa itu terjadi. Saya dengar gimana pimpinan partai itu ada satu pimpinan partai yang sangat senior, dia yang perkenalkan saya itu mertuanya, Pak, orang Tionghoa. Dan alasan dia bilang ke pimpinan partai itu, ya sekali-sekali biar ada Wong Cino masuk KPK. Saya baru ngeh, ternyata emang belum pernah ada orang Tionghoa jadi pimpinan KPK dalam sejarah. Kalau saya masuk, saya yang pertama tuh, Pak Renal. Dan di situ saya melihat memang, oh ternyata menjadi Tionghoa itu bisa jadi satu potensi politik begitu. Dan melihat bagaimana pimpinan partai itu, oh, oke, ini Tionghoa, iya. Nasrani, iya Pak, Nasrani gitu.
Oke, oke. Terus dulu kerja di mana? Dia tanya kan. Oh, saya di LBH. Hah? Bapak aktivis? Iya. Aduh, teman-teman saya nggak ada yang suka sama aktivis. Ternyata jadi aktivis itu lebih nista, Pak, secara politik daripada jadi Tionghoa di Indonesia. Itu saya ngerti pertama kali pada saat itu. Jadi, oh ternyata ada ruang-ruang yang kalau kompetensi yang teknokratik itu di Pansel, politiknya itu kan strategis. Jadi harus dua-duanya. Jadi kalau ketika gagal, saya kira memang saya belum bisa waktu itu, belum mampu masuk ke politik ya, masih terlalu kaku kali ya. Dan tapi solusi nggak ada di antara itu. Solusi itu ada di antara yang idealis dengan yang realis gitu. Nah itu bagaimana ketemukan, itu saya belajar. Nah pada 2019 saya mikir, saya mau lamar lagi nggak? Kan 2015 ada seleksi lagi. Saya putuskan tidak. Jadi saya pikir, udah saya mau jadi full peneliti, dosen deh. Nah besoknya ditelepon sama Raja Juli Antoni, Sekjen PSI dulu. Sekjen PSI waktu itu, ya. Lu mau nggak jadi caleg katanya? Sekarang caleg balik lagi jadi sekjen ya? Sekarang nggak tahu Pak, kayaknya dia sekarang jadi wakil menteri, gantiin saya di akhir. Ya. Oh wakil menteri ya, tapi juga di partai balik lagi sebagai sekjen kalau tidak salah. Dia sekretaris Dewan Pembina sih dulu. Nah itu, jadi di situ saya boleh juga deh nyoba, karena saya udah tidak ingin ke KPK, kan KPK nggak boleh partisan. Jadi saya masuk ke politik dari proses itu. Kami mempunyai harapan besar ketika munculnya PSI pada saat itu ya. PSI yang mempunyai cita-cita untuk pemberantasan korupsi, untuk memperjuangkan keadilan, ya, toleransi dan sebagainya. Sampai kemudian kami melihat satu persatu keluar dari PSI dan tiba-tiba PSI mempunyai warna yang jadi akhirnya jadi sama lagi dengan yang lain begitu ya. Anda juga merasakan itu? Iya Pak, dan memang prosesnya nggak tiba-tiba ya, artinya sempat ada beberapa teman di dalam yang udah mulai gerah dengan situasi di dalam, dan memang PSI ini kan masalahnya nggak punya tokoh, mestinya bisa jadi gerakan yang lebih equal, lebih setara dan di seluruh daerah, tidak cuma di kota tapi ke kampung-kampung. Nah itu miss di situ memang. Jadi pada saat itu Anda merasakan begitu? Sudah merasakan begitu? Sudah berasa. Saya pikir strategi, tapi lama-lama kayaknya memang keyakinan gitu. Dan belakangan ya semuanya keluar tuh teman-teman yang ngumpul itu. Bagaimana reformasi internal gagal, ya udah kita keluar. Oh ada upaya untuk mereform internal ini? Ada beberapa teman yang memang secara cukup intensif ya kita ketemu, beberapa DPW juga. Cuma kelihatannya sekarang jadi sangat pragmatik kan, ada ketua umum yang baru, cukup dikenal publik, anak presiden pula. Jadi harapannya bisa mendongkrak suara pengenalan, mudah-mudahan jadi suara gitu. Tapi nggak tahu nih, karena kan kekuatan PSI masih di kota ya. Kita nggak cukup Pak, cuma di kota di Indonesia, harus desa. Dan tokoh di daerah juga penting, nggak cuma di pusat. Itu juga miss. Kalau saya kan bayanginnya ya lebih slow tapi lebih ajak gitu jalannya, cuma kelihatannya nggak sabar. Apa sebetulnya akar masalah di PSI? Apakah kurang uang sehingga kemudian menjadi kebingungan sendiri? Ada yang mengatakan sekarang PSI ini seperti di bail out. Ya. Kalau perusahaan itu dalam krisis keuangan di bail out, kemudian pemilik uang akan taruh CEO baru, begitu ya. Jadi ini cara berpikirnya korporasi seperti itu. Apakah karena pemiliknya adalah para konglomerat yang mempunyai masalah dengan masalah pertanahan, masalah segala macam, sehingga kemudian membiayai partai politik, atau apa? Kita ingin tahu, publik ingin tahu gitu. Anda yang pernah di sana, apa yang Anda lihat permasalahan? Atau barangkali cara berpikirnya atau cara berpikir underdog, barangkali kurang pengalaman, kurang pengetahuan sehingga bekerja seperti itu, atau barangkali karena struktur organisasi ada pemiliknya satu orang di sana sehingga tidak dikenal kata Munas tapi dikenal adalah Kopdarnas seperti ya. Kita juga bisa ya kopi-kopi begitu ya. Ya, apa akar masalahnya? Kombinasi dari semua itu Pak. Memang kan Ketua Dewan Pembina itu punya otoritas tunggal. Dia begitu masuk Dewan Pembina itu nggak bisa diganti kecuali dia mundur atau meninggal. Seumur hidup begitu? Seumur hidup. Itu bukan demokrasi dong kalau begitu? Memang tidak demokratis dari sisi itu. Tapi mungkin untuk beberapa... ini problem banyak partai politik kita di situ ya, tidak demokratis ya? Iya kelihatannya begitu ya, agak sedikit oligark di dalam situ. Dan
Untuk beberapa hal bisa jadi baik sih Pak. Dalam artian kalau dia benar, itu kan efektivitas terjaga ya. Tidak banyak manuver yang rumit. Tapi kalau jadi dia punya interest yang personal, itu susah dibendung. Jadi praktis tidak ada partisipasi. Itu juga concern beberapa teman, dan saya juga dulu, nih bagaimana menguatkan basis. Kalau saya kan masih berpikir penting ya ada basis itu. Nah itu yang coba kita tawarkan sempat pada saat itu, ya kalah. Dan ada kebutuhan duit juga, karena kerja politik di Indonesia perlu duit yang besar. Bisakah kami mengatakan bahwa Anda di-recall oleh partai Anda sebagai wakil menteri? Karena dukungan dari partai kepada Anda berkurang, atau Anda berontak, atau apa itu? Setahun sebelum saya di reshuffle, memang sudah tahu saya bakal diganti. Ada kebutuhan PSI yang tidak bisa saya penuhin. Terus saya bilang, ya kalau mau lu ngomong sama presiden, ya ganti. Itu pernah dibahas di Tempo, ya, di Bocor Alus atau di mana saya mendengar ada masalah tanah di sekitar Jakarta Pusat. Tanah itu milik salah satu tokoh begitu, dan minta diperjuangkan. Saya berpikir ini yang diminta ini pasti orang yang bekerja di ATR BPN ini. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Tapi Anda tidak mau menjalankannya katanya. Bukan cuma tidak mau, memang juga tidak bisa Pak. Karena kan ada aturan yang harus diikutin ya. Secara aturan ini sebetulnya sengketa pribadi. Jadi ada satu yang punya legalitas, punya hak guna bangunan, ada sebidang lahan dan cukup strategis ya, jadi nilainya sangat besar. Lalu ada gugatan gitu, dari orang yang merasa memiliki asli. Dan rupanya ini jadi komoditas sih memang. Jadi dalam kasus pertanahan khususnya di Jakarta ya, itu perkara kayak gitu bisa jual beli Pak. Nah mungkin ada dia minta segini dah kalau pengen damai. Jadi nggak akan ada gugatan. Mungkin diduga begitu ya. Iya, jadi bisa segini bayar, terus kita nggak akan gugat. Masalahnya tidak ada jaminan. Nah intervensi pemerintah apa di situ? Masalah ini struktural jadi Pak Renald, karena ini kan persoalan pribadi, sengketa individual. Negara nggak boleh masuk di satu sisi, tapi negara juga harus masuk memberi kepastian. Nah ini kita belum tuntas diskusinya. Ada istilahnya stelsel positif, ada stelsel negatif. Sekarang masih dianut stelsel negatif. Kalau yang merasa punya hak, dia harus buktikan. Kalau stelsel positif, negara yang membantu membuktikan. Mestinya kita ke arah situ. Nah, waktu itu ya saya jelasin situasi seperti itu, dan sistemnya yang ada seperti itu. Ya udah. Nggak bisa, saya bilang. Apa karena Anda masih kaku? Kombinasi kali Pak ya, kan ada aturan. Aturan ini kan kalaupun dimenangkan gitu ya, kan bisa digugat lagi nanti. Putusan MA sudah ada, terus ada PK. PK atas PK dibikin lagi. Jadi ada memang proses hukum yang memang harus berjalan. Memperpanjang proses, dan ini apa ya, kalau buat saya contoh masalah pertanahan kita, dan ini struktural sifatnya, yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah. Baik. Kita minum dulu kopi di sini, kopinya enak. Ya. Asik. Mas Surya, ya. Ada kopi apa hari ini? Kita ada kopi hitam sama kopi susu Pak. Bapak suka yang Kopi hitam boleh? kopi hitam. Ya, saya juga kopi hitam. Ya. Nggak usah gula ya? Baik. Jadi seperti itu prosesnya, tidak bisa diintervensi, ada semacam permintaan dari partai dan Anda tidak bisa menjalankannya atau tidak mau juga menjalankannya. Baiklah ya, itu sudah terjadi, dan kemudian setelah keluar dari partai Anda berubah haluan bersama dengan teman-teman, banyak mengundurkan diri dari PSI, atau sebelumnya sudah terjadi? Biar tidak saling mengganggu, saling menghormati. Bagaimanapun kan saya belajar politik praktis pertama kali di PSI ya. Ya udah saya mengundurkan diri. Baik, Anda mendukung Anies Baswedan, ini perlu kita ketahui. Ya, karena Anda adalah keturunan Tionghoa, mohon maaf ya. Kemudian juga Anda adalah Katolik. Kita ketahui double minoritas ini saja ini kebanyakan berbicara negatif, terutama pada waktu kasus pemilihan gubernur DKI ketika Anies berhadapan dengan Ahok. Apa yang Anda lihat berbeda dibandingkan dengan teman-teman Anda? Bahwa ada politik identitas dalam politik kita waktu Pilgub, saya kira ya kita nggak bisa bantah ya. Memang ada
kekuatan politik yang membesarkan dan Dan itu menggunakan. tidak bisa kita benarkan politik Tidak. intoleransi. Ya, kita kan terpolarisasi, Pak. Ya. Tapi 2017 Pilgub itu bukan yang sendiri. Mulainya kan politik identitas 2014 Pilpres. Dan dalam proses saya kira saya melihat yang sisi lain dari Anies, kan waktu jadi wakil menteri cukup sering saya ketemu, Pak, dengan Gubernur Anies. Beberapa pertemuan malah PSI yang fasilitasi. Jadi saya minta teman PSI DKI, gue mau ketemu gubernur. Karena saya pikir kalau ribut-ribut di media ini dengan realitas pekerjaan dipisahkan. Ini kan semacam strategi politik gitu ya, Jadi sama-sama pekerjaan PSI atau pekerjaan urusan pertanahan? urusan pertanahan. Pertanahan, Ya, oke. nggak pernah ngomong politik dengan Pak Anies waktu itu. Dia kan menghibahkan dana untuk BPN 80 miliar. Itu sinkronisasi data pertanahan dengan data pembangunan dari dinas-dinas. Itu dihibahkan dan saya mencoba follow up. Sekaligus juga ada reforma agraria di perkotaan, Pak, di DKI. Dia punya lab reforma agraria, kantornya di balai kota gitu. Jadi di situ ketemu dan cukup intensif bekerjanya dan saya melihat ini positif. Lagi pula kalau untuk urusan politik identitas kan kita terpolarisasi ya. Harus ada upaya untuk mendekat, menyapa, membuatnya jadi ada ruang diskusi. Jadi memang ruang itu jauh lebih terbuka dibanding yang lain. Bagi saya seperti itu. Itu alasan saya. Kombinasi dari memang kapasitas yang saya lihat, kita butuh presiden yang mau belajar, bisa cepat belajar dan cukup punya keberanian. Kalau kasus tadi itu kan harus determin, Pak. Leadership-nya kita mau jalur ini. Kalau untuk dinas-dinas kan lebih untung terserak gitu. Tapi pada waktu Anda keluar dari PSI, Sekjen yang kemudian menggantikan Anda, Raja Juli Antoni, menyebut PSI melawan politik agama. Apakah itu dimaksudkan juga untuk menyindir Anda? Saya sih nggak merasa tersindir ya. Kan ini jadi semacam tagline kampanyenya PSI. Dia anti intoleransi, anti korupsi. Nah, kalau saya melihat anti intoleransi itu kan butuh juga ruang untuk bertoleransi gitu. Bukan semata-mata mengatakan yang intoleran kita basmi. Tapi toleransi terhadap perbedaan, terhadap aspirasi. Termasuk aspirasi agama, kita nggak bisa pungkiri sebagian besar pemilih kita kan umat beragama. Jadi agama penting dalam politik di Indonesia. Rasanya dari kemarin, nanti juga akan begitu. Dan negara ini banyak yang muslim, lebih banyak daripada agama lain. Saya sebagai orang Katolik, ya saya merasa harus lebih paham dulu. Bukan Islam yang mengerti saya yang harus ngerti tentang Islam. Termasuk Islam politik ya. Kita nggak bisa, saya nggak merasa bisa mengatakan kamu jelek semua gitu, atau saya pasti benar semua. Politik nggak gitu ya. Begitu masuk politik, separuh hidup saya sudah berdosa, Pak Rano. Jadi saya udah ngaku dosa dulu. Paling tidak saya ngaku dosa dan tidak mau berbuat dosa lagi. Gitu. Nah itu yang saya pikir penting, Pak. Dan politik kita ini kan agak dibuat untuk terpolarisasi karena lebih mudah untuk giring suara, Pak. Membangun sentimen itu lebih mudah daripada membangun gagasan, menawarkan pandangan, strategi yang bisa dievaluasi, bisa Akhirnya pembicaraan kita di seputar situ terus. Iya, akhirnya gitu dan saya kira Dan udah itu harus menegangkan membicarakan tentang perbedaan, terutama adalah sesuatu yang menyangkut keyakinan atau bawaan lahiriah. Itu menegangkan dan tidak membuat masyarakat kita nyaman tentunya. ada semacam excitement, Pak, yang kelihatannya dinikmati sebagian elit dan masyarakat di bawah ini ya ikut sana, ikut sini. Nah, ini harus didobrak. Bagi saya penting ada orang yang unlikely kayak saya gini. Kalau tadi Bapak bilang ya, background saya itu dalam konteks politik yang seperti itu, nggak mungkin saya dukung Anies misalnya. Tapi dengan dukung Anies, saya bisa masuk ke kantong-kantong masyarakat yang tidak pernah bisa dimasuki oleh orang seperti saya. Begitu, dan menurut saya itu penting. Karena memberi dia yang lain gitu. Memberi dia, persepsi yang berbeda. Oh ternyata nggak seragam gitu. Nggak hitam putih. Nah itu yang ya paling tidak buat saya itu penting, Pak. Dan politik kita harus terus balik ke rasionalitas ya. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa 2017 ya, Pilkada DKI,
itu kan bukan awal, sebelumnya kan sudah ada. Yeah. 2014 Pilpres begitu ya. 2014 sudah ramai isu agama, kemudian 2017 Pilkada DKI, sampai kemudian 2019 Pilpres ya. Yeah. Dan kemudian terulang kembali pada waktu Jokowi terpilih yang kedua kali sampai ada demo-demo besar dan sebagainya. Kalau begitu siapa biang keroknya yang memperbesar politik intoleransi Indonesia? Kalau Anda mengatakan itu bukan Anies, lantas siapa kalau begitu? Ada momentum di dalam politik kita yang paling tidak yang saya lihat, Pak. Nothing is what it seems to be. Tidak ada yang seperti tampaknya. Yang kita pikir kelompok agamis itu justru yang berusaha melawan politik identitas. Ada yang dibilang kelompok nasionalis, lawannya begitu, yang polarnya, kutub yang lain. Itu justru yang membangun politik identitas. Saya kritik terhadap PSI kan itu. Kritik saya terhadap PSI. Ini partai nasionalis, kenapa membangkitkan itu terus? Kenapa nggak kita coba bangun untuk keluar dari... Bahkan mengundang buzzer-buzzer yang kalau bersuara lantang dan seringkali menimbulkan polemik dalam masyarakat. Itu saya nggak sepakat, Pak, dengan itu. Artinya, kalau memang ini nasionalis, ya be nasionalis gitu. Artinya memang membangun ruang-ruang ruang temu ya, dialog. Walaupun kita nggak suka, ya realitasnya mereka ada gitu. Masa dianggap tidak ada atau tidak boleh ada aspirasi gitu. Sambil kita seruput dulu kopinya, Ya, Pak. pembicaraan ini masih seru ya, karena kali ini Anda adalah orang yang Anda mengaku triple minoritas begitu ya, dan itu ucapan Anda sendiri, dan kemudian Anda adalah orang yang melihat dari sisi yang berbeda, dan tidak banyak orang Katolik dan minoritas seperti Anda yang melihat keberagaman kita dengan cara yang berbeda seperti ini. Ini adalah Tapi satu yang pandangan hebat, menarik. Pak Renat, semua datang ke sini. Aduh, nanti pada momen itu, Pak, kita harus kumpul, Bapak yang kumpulin. Bisa. Kita ingin menyatukan, termasuk 02 kita udah hadir ke sini. Banyak yang bertanya kepada kami, Pak Renald ini kok 02 tidak undang. Oh, kami undang, tapi mereka yang tidak mau datang. Belum Jadi, sempat kali, Pak. Belum tepat atau ada juga yang mengatakan, Pak, mereka tidak berani Pak ke sini. Saya pikir saya semenakutkan apa ya? Saya rasa saya bukan orang yang menakutkan. Baiklah, kita bicara lagi tentang apa yang Anda lihat seperti ini. Banyak pihak yang menyayangkan kenapa PSI berubah menjadi seperti ini. Padahal kita berharap ini adalah partai masa depan. Partai yang isinya orang muda, yang punya harapan ya. Dan juga partai yang mengedepankan toleransi, keberagaman, dan nasionalis begitu ya. Tapi kemudian seperti ini, dan kemudian PSI sendiri menyerang sesama nasionalis. Mungkin itu positioningnya ya, supaya bisa terdengar, terlihat begitu ya. Supaya beda ya. Oke, baik. Andaikan Anda punya kesempatan untuk balik kembali, kan kadang-kadang kita putus sama pacar kan suka berpikir ya, andaikan aku datang kembali, andaikan kau datang kembali begitu ya. Apa yang kira-kira Anda ingin sampaikan kepada PSI, teman-teman di PSI? Ya, ini berandai-andai berarti, Pak ya. Saya sih harap PSI tetap fokus pada politik kaum muda. Kita punya tantangan untuk menyiapkan generasi ke depan, Pak. Jadi partai yang punya tagline anak muda kan PSI. Walaupun secara faktual bukan PSI, rata-rata yang usianya muda, banyakan muda itu bukan di PSI, ada partai lain gitu. Tetapi saya kira penting ya, politik yang membawa anak muda sebagai bagian dari proses ke depan. Kita menyiapkan leadership, jadi harus di bawah 40, terus punya idealisme, tapi idealisme yang diterima oleh politik praktis. Karena kalau terlalu idealis, nggak lolos, Pak. Harus ada kemampuan artikulasi, kemampuan menjelaskan, ada leadership di situ. Nah, yang lain saya kira yang pilihan untuk tetap nasionalis. Nah, nasionalis itu bukan dengan menguatkan perbedaan, justru merangkul, mengajak, dan harus ada yang memulai itu. Saya berharap PSI begitu sebetulnya. Tapi kelihatannya sulit. Karena pragmatisme politik sekarang mungkin mereka udah kelelahan ya, pengen cepet-cepet masuk kekuasaan. Ya, dan Kaisang kan juga bukan politisi muda, Pak. Karena bapaknya dia jadi politisi. Jadi saya kira partai anak muda yang rasanya tua gitu. Berasa saya udah terbalik-balik ya, dan saya pikir akan lebih sulit, lebih panjang, tapi lebih ajak, dan kalau nanti dapat akan lebih panjang pengaruhnya. Ya, sayang sekali ya, apalagi perbincangan di publik
sekarang ini menyangkut soal baliho yang kaya raya yang banyak sekali. Ternyata anggarannya pada waktu itu hanya 180.000 kalau tidak salah begitu Salah ya. masuk katanya, salah input. Ternyata salah input. Banyak kemudian orang yang menyindir mengatakan PSI partai salah input kalau begitu ya. Sama seperti dulu PKS ya, ketika pimpinannya ketangkap karena kasus korupsi daging sapi impor, makanya ada yang mengatakan PKS partai ketendang sapi semacam begitu ya, atau kesepak sapi. Jadi masyarakat kita ini memang kritis dengan aroma bercanda ketika menjelaskan sesuatu. Dan partai politik tentu saja kita harapkan akan semakin dewasa ya. Kemudian Anda masuk di Nasdem. Ya. Secepat itu Anda masuk ke Nasdem? Enggak juga, Pak. Jadi saya mundur dulu dan saya nggak berpikir sebetulnya masuk partai politik manapun. Tapi ada teman di Nasdem, Willy Aditya, mencoba mendekati supaya ngajak jadi caleg. Saya bilang, saya bantuin Nasdem aja deh, nggak usah jadi caleg. Dia bilang kalau bantuin harus jadi caleg, karena suara itu yang dicari, votes kan. Votes itu akan menentukan posisi partai di dalam sistem politik. Oke, berarti gue vote getter ya, saya bilang. Karena untuk bekerja yang serius, saya pikir saya belum siap melakukan itu. Tidak mudah buat mereka, tapi ini penting bagi masyarakat, bagi rakyat kita. Dan saya merasa berutang. Bayarnya ya dengan mendukung, seperti yang saya lakukan semampunya, sebisanya. Dan kalaupun nanti gagal caleg, saya mau bekerja, Pak, untuk partai. Saya mau buat semacam apa ya, anak organisasi gitu di bawah Nasdem yang mendampingi Pemda-Pemda yang Nasdem terpilih, orang Nasdem terpilih jadi kepala daerah. Kan pilkada serentak tahun ini. Ya. Jadi semua mulai dari nol. Sudah keluar jadwalnya ya? Udah. November kalau tidak salah. September. Oh, September. November dilantik kayaknya, Pak. Baik. Atau iya, November dilantik. Nah, itu unit pelaksana teknis, Pak. Jadi menyiapkan kepala daerah, begitu dia terpilih, nggak dari nol, kita bantu. Nah, ini kombinasi dengan pekerjaan di lingkungan hidup, kombinasi dengan masalah-masalah kesejahteraan sosial, kan banyak NGO. Jadi saya mau fundraising buat itu. Mungkin Pak Renald kalau berkenan bisa jadi penasehatnya. Ini akan jadi model yang barangkali baru ya, untuk partai Kami di politik. Rumah Perubahan akan membuat 6 school tahun ini. Dan salah satu school yang sedang dipersiapkan itu adalah School of Politics. Oke. Mempersiapkan calon-calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, pemimpin baru ke depan yang bekerja berlandaskan hukum, kepemimpinan, governance, tata kelola yang benar, begitu. Itu yang kami ingin hadirkan ke depan. Sampai nanti dia terpilih, bantuin atau? Oh, kami terbatas Menyiapkan hanya sebelum? pada menyiapkan agar Indonesia mempunyai pemimpin yang lebih baik tentunya dari harapan-harapan. Bagus masyarakat banget, Pak. ini, Itu ya. sangat dibutuhkan dan ini nggak bisa kita anggap dia ngerti sendiri, nggak bisa. Ini harus disiapin. Ya, karena belakangan ini kami juga menyaksikan ada tokoh-tokoh yang populer, ternyata dinasti juga. Setelah menjadi gubernur, misalnya di salah satu provinsi di Pulau Jawa ini, ada gubernur yang kepala-kepala dinasnya setelah kami telusuri, ternyata kebanyakan ada hubungan keluarga, dan bahkan kemudian kepala-kepala unit tertentu juga banyakkan diangkat dari keluarga. Jadi menurut kami ini harus ada audit dinasti ya, supaya masyarakat paham, baca, dan memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat berbasiskan meritokrasi, bukan berbasiskan dia anaknya siapa, keluarga Kedekatan. siapa. Ya, jadi kita memerlukan pemimpin yang terbaik di negara ini, ya, bukan karena label-label tentunya. Itu yang kita harapkan ke depan. Baik, saya ingin kembali lagi. Tadi Anda masuk ke Nasdem, ya. Nasdem juga pernah menjanjikan bahwa politiknya adalah bersih. Nasdem juga pernah menjanjikan bahwa kampanye akan dibantu oleh Nasdem. Anda merasakan itu ada bantuan keuangan dari Nasdem? Sekarang enggak. Sekarang sudah tidak. Mungkin angkatan 1-2 ya ada. Kan Nasdem udah 3 kali ikut pemilu. Apa Yang sekarang karena pertama nggak punya gagal, uang? yang Karena kedua unit-unit bisnisnya juga sejak pencalonan Anies kemudian menjadi susah Pak, uang. mungkin terbatas. Memang ada dukungan, misalnya ngeprint untuk spanduk gitu ya. Tapi sangat terbatas dan memang diserahkan pada masing-masing caleg untuk secara kreatif. Saya kan kampanye via WA, Pak, sekarang. Jadi saya kirim ke teman-teman dan lumayan udah mulai banyak yang tertarik. Jadi nyebar-nyebarin
Dan dengan sadar saya terbuka, saya mendukung Anies. Saya bikin poster gitu yang foto di WA yang saya dengan Anies. Dan saya sebar ke komunitas yang saya dekat dulu gitu ya, keluarga dan teman-teman yang memang sekolah segala macam. Harapannya mereka bertanya, kenapa sih lu dukung Anies? Minimal membuat dia bertanya aja udah sebuah kemenangan buat saya. Jadi rasanya bisa, memang perlu waktu ya, akan ada tantangan tersendiri. Ya. Tapi kalau ini dipelihara dari sekarang, 5 tahun lagi saya akan siap untuk maju. Karena saya akan memulainya dari sekarang. Gitu. Baik. Dan buat saya politik jadi menarik. Gitu. Ada hal lucu selama Anda kampanye? Ini yang semangat kampanye itu teman-teman Pak, bukan saya. Mereka tahu ada misalnya ada perkumpulan pengemudi. Pengemudi ini ada ekspedisi online. Ayo, gua bikinin podcast deh. Ntar gua sebarin ke anggota se-Indonesia. Ya, yang gua butuhin di dapil. KTP-nya situ nggak, bukan se-Indonesia, tapi ya bagi dia itu kontribusinya gitu. Terus yang dokter tadi dan teman-teman di pekerja rumahan Yang Anda perlukan ada di dapil itu ya. kan yang milih cuma di situ Pak. Ya. Tapi Jadi kalau kawan saya dari Sumatera Selatan, dari Lampung, saya mau mendukung Surya Chandra. Ya, mendukungnya harusnya di dapil Anda ya, Jakarta kalau Barat, Jakarta dukung Utara. saya, tapi kan bisa dan dukung Kepulauan Seribu. Nasdem. Dimanapun dia merasa kalau belum punya pilihan bisa pilih Nasdem. Gitu. Oke, Surya Chandra, kami mendoakan agar Anda tetap idealis, tetap cita-cita menjaga persatuan, dan tetap berjuang untuk kepentingan rakyat kecil, wong cilik ya. Kita adalah orang yang berkesempatan memperoleh pendidikan, dan ketika kita sekolah, kita selalu diingatkan oleh para senior kita bahwa sebagian yang membiayai kita itu adalah rakyat kecil melalui pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk kepentingan kita. Sama juga ketika banyak pejabat membagi-bagikan bansos, itu adalah bansos yang berasal dari rakyat sendiri untuk masyarakat kita. Jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk negeri ini. Negeri ini terlalu besar untuk kita kecilkan. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sepanjang kita punya cita-cita yang sama. Makasih Yaitu ini Pak menjaga Renald, persatuan ini dan yang nanti kita akan butuh. kayak kita Bapak. membutuhkan agar rakyat kita semakin sejahtera. Betul. Ya. Sukses Surya Thank you, Chandra, Bapak. dan sekali lagi terima kasih sudah mampir di Cafe Breezy. Makasih Stay udah diundang. relevant.